Bang. Gak ada yang bisa gua ambil. Bang, saya kan udah bilang sama abang. Saya sama istri saya udah nggak punya apa-apa lagi. Tapi kami janji bang, kami akan bayar kok. Bang, saya janji, tolong kasih kami waktu. Saya akan cari uang supaya kita bisa bayar utang, Bang. Tolong ya, Bang. Lo mau bayar pakai apa? Hidup lo aja susah. Gue nggak bakalan pinjamin duit lo lagi. Apa? Lo gue jual aja ya berdua? Bang, Jangan, jangan, Bang. Bang, Saya jangan, mohon, jangan. Bang. Jangan, Bang. Iya. Lo bayar pakai anting lo aja tuh. Gue males pulang kalau nggak ada hasil. Bang, jangan, Bang. Cuma ini harta yang saya punya. Bang, tolong, Bang. Saya mohon, jangan, Bang. Itu yang mau ambil. Dengerin aku ya, kamu kasihin aja ke dia. Kalau kamu nggak kasih, dia nggak akan pergi. Aku janji sama kamu. Kalau nanti aku punya uang, aku akan beliin kamu anting yang jauh lebih bagus. Iya. Kamu tuh. Was kamu ya. Buruan. Nih. Nanti sisanya akan saya bayar ya. Kasih saya waktu ya. Lo gue kasih waktu 1 minggu. Kalau lo nggak bayar, Ini semua gara-gara kamu ya. Semenjak kamu kehilangan kerjaan, rumah disita, utang kartu kredit makin banyak, terus barang-barang berharga dijual cuma buat bayar utang. Memang kamu pikir aku mau di posisi seperti ini? Memang kamu pikir aku mau dipecat dari kerjaan? Ya nggak mau lah. Astagfirullahaladzim. Udah, kalian tuh jangan saling menyalahkan kayak gini, nak. Alah ibu, belain aja terus nih anak ibu yang gak guna kayak gini. Nyesel aku hidup sama kalian. Suami pengangguran, mertua penyakitan, bikin nambah beban hidup tau gak? Ternyata cukup. Kamu nggak pantas bicara seperti itu ke ibu. Ke aku tuh nggak pantas. Emang ini kenyataannya kan? Kita udah gak punya uang lagi. Satu-satunya cara kita punya uang kalau nggak minjem ya nyuri. Tapi sekarang kita mau minjem sama siapa lagi tuh? Semua orang yang udah kita kenal, udah kita pinjemin, tapi kita nggak bisa bayar. Hah? Udah ya bu ya. Aku minta maaf ya bu ya. Ibu yang sabar. Sabar ya bu ya. Bener kata Reta. Udah gak ada lagi orang yang mau minjemin gue duit. Hutang gue belum pada gue bayar. Hah, pusing. Ini rumah kosong nih. Gue mungkin terpaksa harus ngerampok ini rumah. Gue dapet uang, gue dapet barang-barang buat ngelunasin utang-utang gue. Ya, gue gak ada pilihan lain. Gak dikunci. Ya eleh, kemana sini bocah rondanya? Dicariin kagak kelihatan batang hidungnya. Waduh, ini bukannya rumah si Parto, dia pamit pulang kampung, tapi ngapa pagar kagak ditutup ya? Terry, lu ngapain di mari? Itu, Apa itu maling lu ya? Maling lu! Maling! Maling, tolong! bukan maling. Maling! Bukan. Maling nih! Iya, masuk ke rumahnya Parto! Iya, maling di rumahnya Parto! Iya, Bu, itu. Maling, Bang. Saya mau. Nggak mungkin. Anak saya bukan orang jahat, saya mau. Suami saya pasti hilang. Nah, di mana-mana yang namanya maling itu pasti hilap. Udah aja. Cukup. Astagfirullahaladzim. Kalau kalian main hakim sendiri kayak gini sama aja kalian tuh kriminal. Ini
Lu lihat sana di pengadilan, hakim aja ngadilin 5 orang tuh tersangka diadilin. Ini maling kudu diadilin rame-rame. Hajar! Masih ada cara yang lebih baik. Manusia tuh akan selalu jadi baik kalau kita juga berlaku baik. Ya nggak ada salahnya kita kasih kesempatan kedua untuk Mas Dery. Ibu-ibu sama bapak-bapak di sini kan udah tahu ya gimana Bu Wiwik. Mas Dery ini anaknya Bu Wiwik. Kita udah tahu Bu Wiwik ini orangnya seperti apa. Bahkan Bu Wiwik juga udah sering bantu warga di sekitar sini kan. Iya, Ai, kita tahu, Ai. Bu Wiwik sih baik. Cuman kita nggak terima kalau ada maling di kampung kita ya. Benar, mati rodok maling mah. Kasih pelajaran Tolong ngertiin juga keadaan mereka. Mas Dery, sebaiknya sekarang Mas balikin aja barang-barang curiannya. Saya minta maaf. Saya hilaf, saya menyesal. Terima kasih ya. Udah ngampunin saya. Bang, sekali lagi lo ngelakuin kayak gini, bisa lebih parah Bang ya. Ingat Bang ya. Udah, Dan. Iya, bubar lanjut ronda. Awas lu. Makasih ya, Ai. Balikin dulu ya. Tak. Ampun. Kita nyangka atunya si Hetita bisa jadi maling. Iya, bener banget tuh. Padahal emaknya mah orang baik-baik, tapi kenapa dianya katrok begunu ya jadi bocah? Dia kan melakukan itu karena terdesak sama keadaan. Dan lagi pula Mas Dery juga udah minta maaf kok. Iya benar ibu-ibu. Barang-barangnya juga udah dibalikin kok. Kalau kedesak keadaan itu bukan berarti harus dimaklumin untuk ngelakuin tindak kejahatan. Iya bener tuh. Ya Maya bilang nih. Takutnya jadi keterusan, jadi maling gitu. Terus alasannya pasti dia yang dipakai itu lagi tuh. Iya bener Dan, Aini ngerti. Cuma masalahnya orang ini nggak boleh dihakimin cuman gara-gara satu kesalahan. Makanya itu ada istilah tuh jangan sebab nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi aja lo disalahin seumur hidup begon. Ay, udah deh, daripada kamu ceramah mulu, mendingan aku antar kamu balik. Yuk. Parah si Maya nih, wah. Galak banget ya udah Aini duluan ya. Berabe kalau ntar Aini pakai bergok kita panggil Ustazah Ainun. Makasih Mas. Waalaikumsalam. Pak. Ini ada rawon Bu Wiwi. Oh, ini rawon buatan ibu. Sekarang ibu jualan rawon buat bantu perekonomian keluarga kita. Makasih banyak ya Reta, Mas Dery. Ai, saya juga mau ngucapin terima kasih ke kamu. Karena semalam kamu udah belain saya di depan warga. Ya, kalau nggak ada kamu ya, saya nggak tahu deh nasib saya akan seperti apa. Ya untung aja ada Aini yang belain, cuma kalau misalnya nggak ada. Saya sangat menyesali perbuatan saya semalam. Ya, saya janji, saya nggak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Tapi bener loh, saya begitu karena memang keadaan saya kepepet banget. Bener, Ai. Utang kita juga banyak sama rentenir. Dan Mas Dery juga belum dapat kerjaan, Ai. Makanya sekarang kita kesini mau minta bantuan kamu, Ai. Kita mau pinjam uang buat biaya hidup kita sehari-hari sama modal usaha Mas Dery cari kerjaan. Ya, boleh. Aku pasti bakal bantu. Tapi sebisa aku ya. Ya semoga aja dengan bantuan aku ini kalian gak ngelakuin hal yang kemarin terjadi. Mereka utangnya banyak banget loh dan gak sedikit juga yang belum dibayar, Ai. Kamu yakin mau pinjemin duit? Hati-hati lo ntar gak dibayar. Maya, udah. Aku kan niatnya mau bantu mereka. Kalau misalkan bantuan aku ini bisa ngebuat mereka terhindar dari hal-hal yang buruk, ya justru aku seneng dan dapat pahalanya juga kan. Ternyata gampang banget dapet pinjaman dari Aini. Coba aja dari dulu aku pinjam ke dia. Yaudah kalau gitu nanti kamu kirim aja nomor rekening kamu ke aku. Nanti aku transfer. Kalau kata besti lu manu ya, belketes tenang. Dia kasih tuh pinjaman. Makasih banyak ya, Ai. Makasih banyak ya, Ai. Saya janji, setelah nanti saya punya uang, pasti duit kamu akan saya langsung balikin. Makasih ya. Kalau
gitu kami pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soal udah giliran kita kemarin minjem kagak dikasih. Ini gampang pisahnya tete Aini teh ngasih pinjaman gitu. Coba kalau kita yang minjem mah malah merek. Bener kan yang aku bilang? Ini tuh gampang dibodoh-bodohin. Kita minjem, dikasih. Langsung kita tarik deh di ATM. Sayang, uang ini kita pakai dulu aja buat foya-foya. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kalian punya uang lagi. Oh iya, jangan lupa nanti bayar utang sama debt collector biar tenang ya. Bu, nggak usah nyuruh-nyuruh deh. Kita tahu kok apa yang harus kita lakuin. Mas, jadi gimana? Kita jadi kan belanja buat barang-barang di rumah? Ya cari dong sayang. Ya udah, kamu siap-siap dulu ya. Ya. Der, tapi Der. Ya Allah. Sawi, peot begini, roman-romannya kayak gua banget kalau lagi manyun. Sofa sama vacuum cleaner kapan dikirimnya? Astagfirullahaladzim. Deri, Mareta, gua singkat tuh jadi derita. Duit yang lu pinjem dari Aini malah lu pakai buat belanja, begono. Lu si lain teh kumaha tuh ha? Eta teh dapat duit menang minjam teh lain dipakai bayar hutang gitu. Kalau dipakai poya-poya. Katanya duitnya bakal kepake buat kebutuhan hidup sama buat modal cari kerja. Kenapa jadi beli beli TV, vacuum cleaner? Jangan salah paham. Uang yang saya beliin ituan semua tuh ya, yang tadi vacuum cleaner segala macam, bukan uang dari Aini. Siapa sih yang foya-foya? Kita kan emang beli buat kebutuhan rumah itu loh. Ya elah, bibir lu pinter banget ngeles. Lagian julid banget sih. Orang uang dari Aini masih ada kok. Kagak percaya gua. Coba mana tunjukin. Udah, Mana tunjukin ke gua. Jangan belanin udah. Mana tuh duit? Mati kipe lo emang lo. Aku tuh dengar langsung dari Bu Yayan sama Bu Iput kalau Reta sama Dery itu beli barang elektronik. Kan bener kan kata aku udah firasat dari awal. Mereka pasti nggak pakai duit itu untuk bayar hutang atau beli kebutuhan sehari-hari mereka, tapi mereka malah belanjain buat hal yang nggak penting. Ya, tapi mungkin aja kan mereka udah bayar utangnya. Iya, bisa aja gitu. Masih ada sisa uangnya ya dipakein untuk keperluan mereka. Duh, kenapa sih ngobrol sama kalian nih kayaknya terlalu positive thinking. Kalau kamu gimana, Lik? Ya sebenarnya sih mereka udah nyuri minjem duit sana sini. Masa iya sih mereka punya uang sisa malah dibelanjain alat-alat elektronik yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Mana lo? Bukannya bayar utang malah kabur lo. Untuk sementara ini kami belum punya uang, Bang. Bosan gue dengarnya tau gak? Nih rasain nih. Ampun, Bang. Cicilan dia, biar saya yang bayar. Makasih ya, lu udah nolongin gua. Sama-sama. Ini istri gua, Reta. Ini Widodo. Widodo. Halo Reta. Nah, jadi Widodo itu temen aku waktu di kota. Makasih sekali lagi ya Mas. Kamu kelihatannya makin sukses nih sekarang. Dulu gue juga sama kayak lo. Apes dan kelilit utang. Sampai akhirnya gue ketemu dukun. Ini kartu nama gue. Di belakangnya ada alamat dukunnya. Kalau lu udah sampai ke dukun dan dapat jimatnya, lu bisa hubungin gue buat modal usaha.
Kami ingin kaya. Kami ingin minta pesugihan. Kami ingin seperti teman kami, Pak. Ternyata kamu temannya Widodo. Bahkan cari tahu pesugihan yang bagus dan pasti akan lancar di kamu. Bila ini mengatakan kalian cocok menjalankan pesugihan usaha kuliner, kalian bisa masak apa? Saya bisa masak rawon, Mbah. Tapi saya nggak pede untuk buka usaha resto atau semacamnya. Kamu campurkan sisik ular ini ke dalam makanan yang akan kalian jual. Setelah ritual dan sisik ular digunakan, kalian akan melihat ular dalam wujud goib ataupun yang sesungguhnya. Tiap bulan purnama, kalian harus menyediakan tumbal jiwa. Kalau tidak, kalian akan jadi santapannya. Hai, Bu. Kalian jualan rawon? Iya, rawon itu adalah makanan khas keluarga kami. Dan yang masak juga dibantu sama ibu saya. Oh, Bu Wiwi yang bikin? Iya. Saya mau deh rawonnya. Iya, tapi warungnya belum buka. Sebentar lagi sih buka. Tapi boleh nunggu kan? Boleh. Boleh. Der, kok belum dilayanin ini pembelinya? Ya, masih nunggu Reta, Bu. Tapi kan sebagian udah selesai. Ini mumpung ada banyak yang belanja, yuk. Udah layanin ini dulu. Iya. Mumpung ramai, Silakan duduk, yuk. silakan duduk. Silakan duduk, silakan. Ayo. Mangkoknya, Bu, di situ. Bu, mau minum apa, Bu? RT aja. Ini udah saya siapkan. Silakan. Makasih ya. Bu Wiwi. Ini. Bu, Iya. Gimana? aku mau pesan rawon. Ya oke. Siapin dulu ya. Iya. Nah, ini Uang. udah jadi ya. Makasih ya. Makasih ya, Bu Wiwi. Makasih juga lo udah bantu usaha kami. Ya kan, Der? Sama-sama. Aini doain semoga usahanya laku keras, laris manis, banyak pengunjungnya. Iya, Amin. Terima kasih, Naini. Kalau gitu Aini permisi ya, Bu. Iya, makasih ya. Iya. Iya, kasih kalian. Ini kuahnya aku tambahin lagi, Bu. Ih, lu lihat no. Akhirnya bisa juga ya dibuka usaha. Tapi nih, dia mau dagang apa juga gua kagak bakalan beli. Ngopi aja nyok. Ya, 20 semua. Iya. Iya. Makasih ya, sama-sama makasih ya. Terima kasih. Mas Dery, Kenapa, Tak? kamu tuh apa-apaan sih? Tadi Kok udah buka warung aja? Kenapa nggak nungguin aku? Tadi ibu yang suruh buka warung, Ta. Soal tadi rame banget kan, sayang, kalau nggak diladenin. Ibu tuh kenapa sih ikut campur aja? Ini kan warung aku sama Mas Dery. Terserah kita dong, kapan dan siapa yang mau kita layanin. Udah, mendingan sekarang ibu pulang ke rumah. Mas, kamu tuh apa-apaan sih? Udah, sekarang kamu bantuin aku lanjutin ritual. Iya, Teh, iya. Aku minta maaf, aku salah. Aku salah tadi. Mana sih kamu tuh?
Ay, apaan nih? Rawon apa nih gak enak banget, Ay? Yuk. Beneran segitu nggak enaknya? Mbak. Menurut kamu gimana, Lik? Kamu suka nggak? Aduh, minum dulu. Kan. Agak kurang cocok aja sih di lidah aku. Oh. Ya, gak usah sopan-sopan amat kali ngomongnya. Bukan Aini ini yang bikin. Ini gak enak banget rasanya. Ay, kamu jangan pernah beli di sini lagi deh. Ya cuman Maya, masalahnya kalau misalkan nggak enak, kita kan bisa kasih masukan ke mereka. Itu kita juga bantu usahanya mereka. Kalau kasih masukan mah bilang aja kurang niat. Kurang yang gak enak banget. Ini mah bikinnya asal-asalan. Gimana sih mereka tuh? Ya kan emang katanya dulu yang bikin Bu Wiwi. Ya harusnya mereka minta resepnya ke Bu Wiwi, terus bikin yang enak. Ya udah kalau misalkan kamu nggak suka, nggak usah dimakan. Tapi kan kita hitung-hitung bisa bantu kasih masukan, saran. Harusnya apa yang dimasukin, bumbu apa yang kurang. Ya kamu bilang aja itu. Lu minta resepnya di Bu Wiwi. Kalau emang mereka Emang niat. rasanya apa? Garamnya kurang? Nggak tahu ya, kayak kurang apa ya? Apa sih bumbu Aneh kecapnya? tahu. Mas, kalau orang yang beli rawon kita tadi ngerasa rawon kita nggak enak gimana? Kan aneh kalau setelahnya mereka ketagihan rawon kita. Iya, aku salah, aku minta maaf. Kamu jangan emosi terus kayak gitu dong. Yaudah ya, kita fokus untuk ritual ya. Ini Bu, silakan minum. Banget rawonnya. Iya. Parah sih ini. Ini sih harus viral. Wah, Mbak, ini udah viral, Mbak. Saya upload di media sosial. Oh iya? Iya. Wah, beneran Dan? Warung saya viral. Iya, Bang. Dan makasih banyak ya, udah bantuin warung saya jadi viral. Wah, saya senang banget Dan. Ini gratis buat kamu ya. Iya, mantap. Satu lagi kalau begitu. Iya, boleh. Viral warung kita. Lu lihat tuh si Dani, ujung-ujungnya dia makan di tempatnya si Reta. Tapi kayaknya dia masih di tempatnya si Reta dah. Postingannya aja baru beberapa menit yang lalu. Apa kita kesana? Kita seret dia, biar dia kagak makan lagi di tempatnya si Reta. Setuju Iput mah, kalau perlu mah diboikot gitu, Yen. Wangi banget ya Put, tahu. Kamu teh bener, Yen. Udah di ujung lidah rasanya nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Yayan, Bu Iput. Waalaikumsalam, Maya. Ini Bu Yayan sama Bu Iput mau makan di rawonnya Reta. Cuma pengen nyobain dikit doang. Beneran. Ya ampun Bu Yayan nggak ingat waktu itu Bu Yayan bilang nggak akan mau makan di situ. Kenapa tiba-tiba mau? Lupa kita tanya, Yen. Iya, tapi beneran gue cuma pengen nyobain dikit doang. Kayaknya aku juga mau deh. Cobain dikit aja ya. Loh, Mai, kan kamu tadi yang paling heboh nggak mau makan rawon sini. Kenapa tiba-tiba jadi pengen gini? Iya, soalnya lapar deh. Kayaknya sebelum KSM kita harus makan dulu. Kita cobain yuk. Ayo deh, ayo. Let's go. Mas, warung tambah rame nih. Kamu cepetan kesini dong. Iya, ini juga aku mau langsung ke sana kok, ya. Wah, luar biasa banget efek pesugihan ya. Wah,
Ternyata sedahsyat ini pesugihan, langsung laris manis dagangan gue. Der, barusan ibu dengar kamu ngomong pesugihan. Maksud kamu apa? Pesugihan apa ya Bu ya? Aku nggak ada ngomong pesugihan kok. Ibu salah dengar kali Bu. Masa sih salah dengar? Tapi iya kali ya salah dengar. Yaudah ya Bu, aku mau ke warung lagi. Itu kasihan si Reta, banyak yang beli di sana. Ya, Bu ya. Tunggu. Ibu mau ikut ya. Ibu bantu-bantu kalau warung kamu rame ya. Iya, boleh Bu. Ayo kita ke sana. Ayo. Iya. Makasih ya. Enak banget ya. Halo. Kamu di sini juga? Iya, ini lagi makan rawon ini enak banget. Kamu mau cobain nggak? Cobain ya. Kamu bilang katanya jangan makan di sini lagi. Tapi kok makannya lahap banget? Iya, soalnya tuh bumbunya tuh enak banget, bener-bener nendang. Kamu harus cobain ini sih, aku bilang nih. Cobain. Sama aja. Nggak ada bedanya? Beda. Aku nggak mau. Sini duduk. Mari, makan. Ayo nih, makan. Juara rasanya. Kan. Kalian yakin nih nggak mau nyobain rawannya sama sekali? Enggak. Oh, lihat Dani aja nambah tuh sampai 4 porsi. Iya, sama-sama. Ini aku bawain ke warawannya. Makasih Mas. Tolong taruh di belakang aja ya. Iya. Ya Allah, alhamdulillah. Warung kita rame banget sekarang. Untung aja tadi Aini nahan. Kalau misalnya Aini nggak nahan sih aku akan nambah terusan. Masa sih? Perasaan rasa rawonnya sama aja, nggak ada bedanya. Oh, itu lidah kamu sariawan kali, Ai. Coba aja ya Reta itu bikin rawonnya seenak itu dari dulu. Pasti kan aku nggak akan ngomel-ngomel waktu dia meminjam duit. Kenapa aku jadi ngantuk banget kayak gini ya? Efek kekenyangan kali ya. Ini laporan yayasannya aku kerjain besok aja ya, Ay, nggak apa-apa. Daripada aku kerjain, aku paksa terus jangan ada error kerjaannya. Iya, udah kamu hati-hati ya, Mai. Aku antre. Boleh. Oke, Bos. Ya. Jadi. Hati-hati kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak, Reta, kamu kenapa, Tak? Reta. Tangan kamu kenapa? Itu kenapa kamu? Kenapa? Ada ular itu. Mana? Nggak ada kok. Nggak ada ya? Tuh. Nggak ada, Bu, nggak ada ular, nggak ada. Kamu kenapa sih? Bu, Reta nggak apa-apa, cuman tadi kena air panas aja kok. Bu, tadi kan lagi nyapu ya, Bu ya. Ini biar aku nanti yang obatin tangannya Reta ya. Kamu yakin? Yakin, Bu.
Aku takut, Mas. Ini konsekuensi kita kalau kita ikut pesugihan itu. Tiap hari kita akan didatengin siluman ular itu. Aku takut, Mas. Ya udah ya, kamu tenang aja. Yang penting kan sekarang kita udah punya duit, banyak duit, jadi orang kaya. Tapi ingat, mulai sekarang kita harus bener-bener jaga rahasia ini. Jangan sampai ibu curiga apalagi tahu, ya? Iya, Mas. Iya. Ambil atas, Po. Nah, tahan. Ke depan, Po. Nah, lurus gini. Belakang lagi. Ya, Bu Yen, yang bener, Bu Yen. Sini. Mungkin Nah, karena ini masih hari pertama, Ri, kita masuk ke pukulan dasar dulu aja. oke. Kuda-kuda. Kuda-kuda balik lagi. Faris, balik lagi. Kuda-kuda. Ini ya. Oke. Ini Bu Ibu. Ininya dikuatin dulu. Bapak, Ibu. Ini dikuatin. Gayanya, gegayaan aja sih gampang. Kalau maju. Habis ini temenin aku makan rawon dia habis latihan. Di tempatnya Reta. Rawon mulu. Nggak habis-habisnya kamu makan rawon. Ini kan enak banget. Abisnya gimana ya, lidah aku tuh suka banget sama rawonnya. Iya, masalahnya. Gini, banyak gini. makanan yang lain, kenapa harus makan rawon terus? Kamu tuh nggak boleh terlalu berlebihan makan rawon. Sih kayak ini ya udah kalau misalnya nggak mau ikut nggak apa-apa, nanti aku bareng sama Fahri aja. Aku juga ajak Malik ya nanti, dia kan juga suka rawon. Ya Allah, kok ada ular segede gini di sini? Aneh banget. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Del. Apa? Kenapa? Ibu lihat ada ular gede banget, aneh banget. Ternyata sedahsyat ini pesugihan, langsung laris manis dagangan gue. Apa ini ada hubungan sama jualan rawon kita yang makin laris, Nak? Bu, lagian yang bilang seperti itu siapa sih, Bu? Emang kamu bilang tak seperti itu, tak? Enggak kan? Ya Allah, Ibu mau istirahat dulu ya, Nak. Ibu makin sesak. Penyakit Ibu kayaknya makin parah, Nak. Ibu nggak kuat, Nak. Ya udah, Bu ya. Aku sama Reta pergi dulu. Ayo, tak. Bu Wiwik, Bu. Bangun, Bu. Udah siang. Bu. Sakit kepala, Nak. Bu Wiwi, kalau misalkan ada apa-apa, Bu Wiwi butuh bantuan Aini, bisa kabarin Aini ya. Aini anterin pulang sekarang ya. Iya. Terima kasih ya. Mas Dery, maaf Mas, saya dulu sempat ngejek Mas. Saya butuh kerjaan Mas. Saya bisa bantu-bantu di sini Mas. Bu Ima, sekarang nyesel ya? Udah pernah ngeremehin saya sama istri saya. Gimana, Kak? Kasih kerjaan apa enggak nih? Ah, udah kasihan lah, kita terima aja ya. Udah, sekarang kamu beresin piring ya. Iya, siap-siap Mas, makasih. Ya. Mas, warga udah pada nyembah-nyembah kita. Bahkan orang yang dulu ngeremehin kita, sekarang udah baik banget sama kita. Tapi tetap aja Mas, aku belum puas sebelum balas Bu Yayan. Assalamualaikum. Ular, Malik ada ular. Ini gak ada apa-apa. Kau lihat dari mana sih? Itu kamu lihat deh tadi ada. Ini Malik, ada apa ya? Mas Dery, tadi ada ular masuk ke dalam rumahnya Mas Dery.
Ular apa, Ay? Nggak ada. Mungkin kamu salah ngeliat kali. Ada, coba dicek dulu aja Mas. Tadi soalnya ularnya jelas-jelas masuk ke dalam rumahnya Mas Dery. Mas mungkin emang kalau ada ular sebaiknya dicek dulu Mas karena takutnya bahaya. Iya. Ya kalau memang ada ular masuk ya ini ya. Saya pasti kan ngeliat. Nggak ada. Nih. Udah. Ini saya ini capek, lelah, habis kerja seharian mau istirahat. Kalau nggak ada hal yang penting atau cuman bahas perkara ular-ularan, ya mendingan kalian pulang aja deh. Ya maaf saya udah ganggu waktunya Mas. Tapi ini saya mau ngasih vitamin dan beberapa obat untuk Bu Wiwi. Iya. Makasih ya. Kita permisi. Maaf ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu kok malah dagang, bukannya latihan bugono-bugono silat. Biar lu jago kayak Bang Malik sama Bang Fahri. Lagi juga latihan nggak setiap hari. Cuma 2 kali doang. Cuman kalau misalkan pada mau ikut latihan bisa tuh, si Fahri sama Malik biasanya suka pemanasan dia sore-sore depan yayasan. Ya, kalau Berapa nih? Hah? Ini 10.000. Iya. Tapi nih, HP saya hilang. Hilang. HP saya hilang tadi saya taruh sini. Coba katinian sayuran meren. Nggak mungkin harus saya inget kok saya taruh atas dompet. Jangan-jangan kamu tuh mau handphonenya lupa di rumah. beneran tadi saya taruh sini. Coba saya miss call dulu ya, coba ya. Berapa nomornya? 0857. Itu dia handphone saya suaranya. Mana tuh bunyinya? Ini dia handphone saya. Kok bisa di tas gue? Ini buktinya. Gue kagak ngambil ya? Kalau butuh duit tuh jangan handphone saya diambil, Pak. Waduh, sekate-kate nih bacot kagak sekolah lu ya. Gue jangan kate nyolong HP. Makan duit temen aja gue kagak tega. Lah ini buktinya ada di tas Bu Yeyen. Dikit lu. Kabarnya dengan kepala dingin kitunya ibu teh tahu Yeyen teu mungkin atuh ngambil handphonenya empok gitu. Iya, nggak mungkin. Ya masa handphone saya jalan sendiri ke tasnya Po Yeyen? Ya mana gue tahu. Gue kagak pernah nyolong seumur-umur. Lu ngapa senyum-senyum simpul begono? Gue tahu artinya. Jangan-jangan lu yang masukin ke dalam tas gue. Ngaku lu. Ya ampun, orang handphonenya di Bu Yeyen kok malah nuduh-nuduh sih? Biasanya yang kayak gini-gini nih malingnya beneran. Wah, Mak Dikipe nih perempuan nih. Lu tahu gue kagak pernah nyolong. Kok bisa-bisanya HP di mari? Pas banget ya di belakang gua. Aduh Bu Yeyen, mana ada si maling yang mau ngaku? Penjara penuh kali. Wah, ini perempuan emang bener-bener mau jatuhin gua nih. Ini kagak bisa duduk. Kalau mau nyuri itu malu dong, masa ketahuan. Ya lepot, bikin malu negara aja. Masa gua dituduh nyolong HP? Gua udah kayak orang kekurangan duit aja coba. Ya Yen, ibu mah percaya sama Yeyennya. Yeyen tante mungkin nyolong HP. Eta mah pasti aya nu mitnah Yeyen gitu. Ya tapi kan gua kagak pernah nyolong, Put. Kan lu tahu gua dong. Ya udah gini aja Yen, besok-besok mah Yeyen teh jangan bawa tas gitunya. Lagian tumben-tumbenan bawa tas. Yen, gimana kalau kita teh mam rawon di sininya? Ibu teh lapar. Ya udah deh, kayaknya gue juga belum makan. Pantesan aja gue emosian, gegara lapar kayaknya ya. Ya udah ayo tuh. Ayo. Oh, ada juga yang berani nongol di sini. Kirain udah beda planet. Ya elah, gue kemari tuh gegara nyium aroma rawon lu nih. Sedep banget, jadi gua kagak mau berdebat. Iya, lapar gara-gara nguras tenaga habis nyolong handphone orang ya? Aduh, kan lu tahu bukan gue yang nyolong. Kate-kate udah ah. Atuh kamu teh jangan mancing-mancing. Gue lapar nih, perut gue udah nagih. Lihat tuh Bu, nggak malu ya Bu?
Awas Bu, HP-nya dicolong. Lihat tuh. Lu kalau ngomong depan muka gua, berani? Hah? Jangan di belakang pantat gua. Ngomong apa lu? Hah? Gua nyolong HP. Emang situ kan yang nyolong? Udah nggak usah ngeles. Sekate-kate nih orang nih. Jangan sampai gua robek-robek bibir lu. Gua tambahin lem, gua ulur jadi layangan lu. Gua difitnah. Sabar ya. Bu Yayan, kalau mau cari ribut keluar. Rawan saya bukan buat orang resek. Sekali lagi Bu Yen kalau cari ribut, jangan harap bisa makan rawon saya ya. Udah tuh Yen, yang penting mah kita teh bisa mam rawon gitunya. Udah biarin aja, jangan diladenin. Ya elah, bagaimana sih nih? Puas banget aku lihat mukanya Bu Yayan yang kebakaran jenggot. Masih nggak nyangka ya, tiba-tiba Rahmi bisa meninggal kayak gitu. Padahal kan sebelumnya masih bantuin Reta jualan. Duh, tapi sih yang aku dengar dari keluarganya, kalau sebelum Rahmi meninggal itu mereka dengar suara teriakan Rahmi yang ketakutan, terus nyebut ular. Ya mungkin emang udah takdirnya aja kali Mbak Rahmi meninggal. Kita doain aja supaya almarhumah bisa diterima di sisi Allah dan dosa-dosa yang diampunin ya. Amin. Aneh banget sih. Teriak ular terus tiba-tiba paginya meninggal. Ya apa mungkin emang dia bener-bener digigit sama ular? Bisa jadi sih. Tapi kan masalahnya ularnya nggak ditemuin di kamarnya Rahmi. Cuman ya, gini loh, yang aku bingung akhir-akhir ini aku sering banget ngelihat banyak ular. Apalagi waktu aku lewat di depan rumahnya Mas Dery. Aku ngeliat ular masuk ke dalam situ. Ih, ngeri banget deh, ini pasti bikin warga resah deh. Ih. Apa ini ada kaitannya sama usaha rawan Mas Dery dan Reta? Hai. Kamu lagi mikirin sesuatu? Aku harus cari tahu ini sendiri dulu. Ya Allah, nggak nyangka ya. Si Rahmi baru aja kerja di tempatnya Reta. Sekarang udah meninggal. Emang takdir nggak ada yang tahu ya. Kamu teh bener pisan atuh ada nih. Khawatir atunya eta teh budak teh. Kayaknya mah akhir-akhir ini teh kampung kita teh lagi kena etanya wabah ular. Iya, mungkin karena tikus yang di sawah tuh pada kena racun kali. Makanya ular-ularnya pada nyebar ke kampung buat cari makan. Ih, serem juga ya. Bisa jadi ya teh. Kalau kata gue mah nih ya, jangan-jangan tuh ular yang dilihat sama si Rahmi itu ular siluman begono. Siluman? Aduh kamu teh jangan ngomong sembarangan. Pan kampung kita teh akhir-akhir ini teh lagi aman, gitu lagi damai. Ih, amit-amit. Ya pan bisa aja si Dery itu buka warung karena pakai pesugihan begono. Ari kamu teh kunaon atuh ulah suujon kitu nya boga pikiran goreng. Jangan-jangan karena Yeyen teh lagi etanya aya hubungan henteu baik sama si Reta, makanya teh pikiran Yeyen teh nu henteu-henteu gitu. Kan teu aya bukti atuh. Tuh Dan, lu lihat tuh baru hari ini nih dia kagak pro sama gue. Jangan-jangan nih ada yang aneh nih sama si Iput nih, ya? Ya, beda pendapat nggak apa-apa kali sekali-sekali. Selain gitu atuh Yen maksud Ibu teh. Gue males lah berteman sama lu. Besok begini, besok lagi begini. Udah ah. Jangan pada ribut mulu apa sih ya Allah. Nanti saya masukin pondok pesantren nih biar baikan semua nih. Kalau besti mah biasanya ho aja begono. Pengang kuping saya ya Allah. Udah cabut.
Mas, Mbak. Awas panas pelan-pelan. Ini teh hangatnya ya. Oke, makasih ya. Makan. Cobain ya. Enak. Nah, kamu harus makan yang banyak. Supaya dede bayi di perut kamu tubuhnya sehat dan kuat. Nah, pasti dong, ini banyak dagingnya. Ya, habisin aja. Kalau kurang kamu nambah aja. Oke. Mas. Mas, ini di rumah sakit, Mas. Kenapa, Mbak? Iya. Pelan-pelan, sayang. Pelan-pelan. Mas, pelan-pelan, Mas. Ayo. Mau pegang. Aduh sakit mas. Bentar ya. Iya In. Tapi ingat, tiap bulan purnama kalian harus menyediakan tumbal jiwa. Kamu mikir gak sih? Kematiannya Rahmi itu ada hubungannya sama pesugihan kita. Si Rahmi meninggal itu kan mendadak, tiba-tiba. Terus barusan pelanggan kita. Dia nyobain rawon kita. Terus tiba-tiba pas di klinik keguguran. Iya udah gini aja. Mending kita tanya sama dukun. Malam ini kita ke dukun ya. Kami datang ke sini ingin menanyakan sesuatu, Mbak. Baru-baru ini, karyawan kami tiba-tiba meninggal. Dia nggak sakit. Dia nggak kecelakaan atau apapun, tiba-tiba meninggal. Lalu, pelanggan kami makan rawon, tiba-tiba anaknya keguguran. Saya mau tanya, apakah ini ada hubungannya dengan persugihan yang sedang kami jalani? Pantes saja. Itu tandanya siluman ular sudah menginginkan tumbal. Astagfirullahaladzim. Ternyata yang bikin warung mereka rame tuh gara-gara pesugihan. Wah. Kalian harus menyediakan tumbal dari sekarang. Tumbal? Wah, gua harus kasih tahu warga nih. Warga harus tahu nih. Dani, Kamu ngapain di situ? Gua udah dengar semuanya. Kalian pakai pesugihan ya? Dani, kamu jangan ikut campur urusan kita ya. Jadi sekarang mendingan kalian berhenti karena gua harus ngasih tahu warga nih. Ya? Dan, tunggu Dani. Habis permisi. Astagfirullahaladzim ini. Hai, angkat Hai. Hai, please angkat Hai. Hai. Wah. Dan. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Ya, yuk bawa. Tak, ini mau nggak mau kita harus ikutin mereka ke rumah sakit. Biar kita tahu keadaan Dani sebenarnya. Tapi mas, kalau sampai Dani bangun, dia bisa ceritain ke warga mas. Udah makanya kita cek. Ayo, ikutin. Ya Allah, Dani tumben miss call banyak banget.
Kok perasaan aku jadi nggak enak? Apa coba telepon Bu Yayan dulu ya? Mungkin Bu Yayan tahu soal Dani. Assalamualaikum Bu Yayan. Waalaikumsalam, Ai. Bu Yayan lagi sama Dani nggak? Enggak, Ai. Gue juga kagak lihat Dani dari tadi. Oh gitu. Ya udah deh kalau gitu, makasih ya Bu Yayan. Assalamualaikum. Dani. Assalamualaikum Dan. Kenapa? Waalaikumsalam Ai. Maaf Ai, ini bukan Dani. Ini saya Anjas. Saya mau ngasih kabar. Dani kecelakaan dan sekarang di rumah sakit. Dia lagi koma. Astagfirullahaladzim. Ya udah makasih ya Mas. Ya Allah. Hai, udah ketemu HP-nya? Udah. Lik, temenin aku ke rumah sakit sekarang ya. Kenapa, Ai? Dani masuk rumah sakit dan katanya koma. Astagfirullahaladzim. Ayo, Ai. Untung aja Dani koma. Tapi tetap aja Mas, kita harus waspada. Kalau sampai kondisinya membaik, dia bisa bocorin rahasia kita. Kalian di sini juga? Iya. Kebetulan tadi kami memang ada di tempat kejadian Dani kecelakaan. Ya sekalian aja ikut ke sini. Terus sekarang keadaan Dani gimana? Untuk sementara Dani nggak bisa jenguk sampai kondisinya membaik. Ya udah kalau gitu kami permisi dulu ya. Ayo. Mas, kok aku merinding banget ya Mas? Ular. Aduh, tak. Aduh. Kamu baik-baik aja kan? Kak, ini ularnya udah bener-bener serius loh, Kak. Ganggu banget, Kak. Kita nggak bisa begini terus, Kak. Nggak bisa, Kak. Ayo. Tuh coba, Tak. Kamu pastiin dulu. Ularnya masih ada. Potensi ini nggak salah lagi. Itu pasti ular siluman. Ayo buruan. Pak, Bu, barangnya sudah dimasukkan semuanya ya? Iya. Bapak silahkan tanda tangan di sini. Makasih ya, Mas. Oke. Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Iya. Ya, mari. Mari, silakan. Mas, aku buatin air minum dulu ya. Ya. Tak. Reta, ada apa? Ada siluman ular, Mas. Tak. Aku mau, Tak. Kita hentikan ya bisnis terkutuk kita ini, Tak. Aku nggak mau seperti ini. Enggak, Mas. Kamu lihat sekarang. Kita punya banyak uang dan barang-barang mahal. Aku nggak mau ya hidup miskin lagi dan dikejar-kejar sama debt collector. Tapi aku nggak mau, Tak. Tiap hari kita diteror seperti ini terus sama ular itu. Mas, kita hanya butuh tumbal, Mas. Aku yakin siluman ular itu nggak akan ganggu kita dan makan korban. Ya, Mas. Ya Allah, Ipot. Sedih banget gua kagak bisa jenguk Dani. Kalau dia kagak bisa dijenguk tuh ya, berarti kecelakaan yang dia alamin itu parah banget, Put. Bener pisan atuh Yen, bagaimanapun juga kan si Adani teh sahabat kita gitu, walaupun kita teh sering berantemnya. Aduh Yen, iya teh alarm di perut Ibu teh udah bunyi gitu. Ibu teh lapar atuh mau makan. Gimana kalau kita teh makan rawon aja di warungnya si Reta yuk? Males sama Iput Iput mah laperan. Lagian lu jangan makan di warungnya Reta. Jangan-jangan dia entu pakai pesugihan. Udah di warung lain aja, nya. Tong gitu atuh Yen, pan eta teh acan aya buktina gitu, jangan mentang-mentang Yen teh keur aya masalah jeung si Reta terus pikiranna teh goreng gitunya.
Lu mah kalau dikasih tahu begitu. Sebagai ras terkuat di bumi mah piling gua kagak pernah meleset, Put. Ya udah deh, kalau Yayan nggak mau makan, Iput aja sendiri. Tunggu dulu, lu jangan ambekan begitu. Ntar kalau lu makan sendiri, terus lu kena teluh, lu kayak orang bego sendirian. Ya udah. Ayo. Bu Yayan sama Bu Iput habis jenguk di tempat Dani juga. Iya. Kita doain aja semoga Dani cepat pulih ya. Amin. Nah, gimana kalau sekarang kita makan rawon di tempatnya Reta? Kak beneran pisan atuh Ibu teh aya baturna kitunya. Tadi nama pan Ibu teh mau merawon juga di warung nasi Reta. Hayu atuh bareng. Yaudah, kita kesana bareng-bareng aja ya. Hayu atuh. Hayu. Ampun, ampun, ampun. Ini apaan sih, Trek? Siluman ular. Berikan aku tumbal segera. Kami akan segera menyiapkan tumbal, tapi tolong kasih kami waktu. Mas, kita nggak punya banyak waktu lagi, Mas. Kita tumbalin aja, Ibu. Kamu nih ngomong apa sih? Ibu kan ibu kandung aku, tak? Iya, aku tahu. Terus kita mau tumbalin siapa, hah? Kamu mau siluman ular itu datang lagi, terus marah, terus nyelakain kita? Tapi tak. Sekarang kamu pilih deh, Ibu atau aku. Iya. Kita tumbalin. Enak pisan, Yen. Enak banget ya kan, Babang? Hai. Kamu aku suapin aja ya. Nggak enak kamu sendiri nggak ikut makan. Manja banget kalau suapin. Enggak, aku lagi nggak pengen makan rawon. Kamu makan aja. Ular kasur. Ular naon? Sia aya ular di mana? Itu ada ular di atas itu. Ular apa, Ay? Itu ular, kamu nggak ngeliat? Ada di depan situ. Mana? Kagak ada. Lu mah ngagetin aja sih, Ay. Kebiasaan banget lu. Oh, naon? Ay, ieu mah teh mok sanes orai kitu. Maleketan sare meureunnan. Ay, di situ nggak ada apa-apa. Kenapa cuma aku aja yang bisa lihat ular itu? Ini sama persis kayak waktu aku lihat ular itu di depan rumah Mas Dery. Hai, kamu nggak mau makan rawonnya emang karena nggak suka atau ada sesuatu, Hai? Enggak apa-apa. Emang lagi nggak pengen makan rawon aja. Ya Allah, berilah kami perlindungan. Kayaknya benar. Mas Dery sama Reta pakai pesugihan. Bu Iput, Bu Yayan, Mai, kayaknya kalian jangan terlalu banyak makan rawon terus sih. Takutnya nanti jadi sakit perut kayak kemarin. Sebenarnya, Lik, aku sih ada yang ngerasa aneh ya sama usahanya Reta dan Mas Dery.
Aneh kenapa? Jujur kali ini aku beneran ngerasa biasa aja sih. Ya, nggak tahu ya, mungkin aku ngerasa ada yang nggak wajar. Aku ngerasa rawonnya Reta tuh aneh. Apa aku coba selidikin ya? Gak usah, Ay. Maksud aku tuh rawon mereka emang beneran enak. Jadi wajar dong kalau mereka emang laris kayak gitu. Udah, kamu jangan terlalu kepikiran kayak gitu. Ri. Mai. Lik, aku ada butuh bantuan kamu sebentar di dalam. Tolongin dong. Oh, oke, Mai. Kamu nggak apa-apa ya, aku tinggal sebentar. Ya. Yuk, Mai. Nih, Lik, jadi Tadi aku sempat dengar pas kamu lagi ngobrol sama Malik. Aku ngerasain apa yang kamu rasain sih, tentang rawon itu. seriusan kamu? Iya. Alhamdulillah, akhirnya ada yang sepemikiran sama aku. Aku ngerasa rawonnya tuh aneh. Kayak kita harus lidikin ini deh, Ri. Ya, gini aja, Ay. Pokoknya kita bakal selidikin ini, aku bakal bantuin. Pokoknya sampai semuanya beres ya. Iya. Bu, makan dulu. Bangun, Bu. Udah siang. Bu. Bu. Mas! Kenapa teriak-teriak? Mas, ibu nggak bangun-bangun. Mas, coba tolong cek. Iya. Ibu, napasnya nggak ada, denyut nadinya juga nggak ada. Jangan-jangan ibu meninggal, Kak? Kok mati duluan sih, Mas? Kan kita mau jadiin ibu tumbal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, Bu. Kenapa kau ambil ibu? Bu, aku sama Reta sebenarnya pengen berlama-lama sama ibu. Tapi kenapa, Bu? Ibu ninggalin kami secepat ini, Bu. Dadakan seperti ini, Bu. Kenapa, Bu? Ular! Ah, awas! Mana ada ular itu? Di atas keranda ada ular. Jangan pegang, itu ada ular. Ini jaga nggak ada apa-apa. Ada ular maling. Nggak ada apa-apa. Ada di atas keranda. Kalian kan pada ngeliat itu ada ular. Ay. Iya, ini teh kunaon? Ular apa sih, Ay? Ini Situ nggak ada ada ular. apa-apa. Tolong tenang, Ay. Ya Allah, kenapa cuma aku doang yang bisa ngeliat ular itu? Apa mungkin itu ular jadi-jadian? Tapi kalau iya, apa ini ada hubungannya dengan kematian Bu Wiwik? Yang jelas gak mungkin Bu Wiwik berbuat hal buruk. Selama ini dia terkenal baik hati. Ya Allah, Put. Kok gue sedih banget ya. Mikirin Bu Wiwi meninggal mendadak begitu, ya Pan? Apalagi gue mikirin si Dani yang masih koma. Doain aja semoga si Dani teh cepet sembuh. Terus nanti teh kita langsung nengokinnya. Aduh, ini ngapa jadi perut gue sakit mulus begini sih, Put? Ih, bukannya Yen doang atuh. Iya, perut Iput oke. Bu Yayan, Bu Iput, itu kenapa perutnya? Bang Malik, ini kagak tahu kenapa nih perut Yayan melintir tuh. Sama si Iput juga tuh. Perut Iput teh melilit atuh perih. Kebelet. Lain kabelet atuh Malik. Ieu mah rasana teh kawas aya nu nusuk-nusuk gitu. Perih. Ya udah, gimana kalau kita bawa ke klinik? Kagak.
tahu disuntik lagi. Ini mah gegara. Kita belum sarapan kayaknya Put ya. Bisa jadi atuh kita teh kena asam lambung gitunya. Masa sih asam lambung bisa barengan gitu? Ya namanya juga bestian. Udah tuh ya. Kagak tahan gue. Permisi. Aduh, ibu-ibu. Biasaan deh. Ya udahlah, mereka kan emang selalu ada-ada aja. Ya, Hari gimana tadi pemakamannya? Lancar? Maaf ya aku nggak bisa ikut. Gak apa-apa, Mai. Alhamdulillah lancar kok tadi. Oh, ini ada dana sumbangan buat Jumat berkah minggu ini. Oh ya, makasih ya Faris. Sama-sama. Ini aku terima ya. Ya. Kamu mau kemana? Aduh. Mai. Mai, kamu gak apa-apa? Aduh, aku nggak tahu nih tiba-tiba kayak perut aku sakit banget kayak melilit gitu loh. Kamu telat makan kali. Aku beliin makanan aja ya. Udah sih, tapi nggak apa-apa deh, aku harus makan lagi deh kayaknya. Aku request boleh nggak? Apa? Mau rawonnya Reta. Ya boleh aja sih, tapi gak bubur aja, Mai. Biar perutnya enak kan. Nggak mau, maunya rawonnya Reta pokoknya. Aku nggak mau makan selain itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kok pucat banget mukanya? Nggak tahu nih tiba-tiba kayak perut aku panas perih gitu loh. Loh, kok sama kayak Bu Yayan sama Teh Iput ya? Kita ketemu sama Bu Yayan dan Bu Iput juga ngalamin kejadian kayak gini. Kenapa tiba-tiba jadi sakit perut? Tapi yang bikin aku kepikiran, kok bisa tiba-tiba ada ular ya di makamnya Bu Wiwi? Ay, kamu kalau masih penasaran ya udah. Lebih baik kita cari tahu aja kayak biasa. Aku ikut ya. Kalian mau selidikin rawonnya kan? Aku juga mau makan di sana soalnya. Iya udah oke Mai, boleh. Asal kamu jangan makan lagi rawonnya ya. Dan lagi kan Bu Wiwik baru aja meninggal, nggak mungkin mereka langsung buka. Ya udah, biar aku temenin Maya ya. Ya, Mai. Yaudah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dipikir-pikir, apa mungkin siluman ular mempermainkan kita? Jangan-jangan dia yang bunuh ibu. Tapi kesannya kita keduluan takdir. Males banget. Sekarang siapa dong yang harus kita tumbalin, Mas? Kamu tuh bisa gak sih? Gak usah ngomong sembarangan. Nanti kalau siluman ular itu bener, ya, dia bisa marah sama kita. Kamu kalau ngomong tuh maco aja. Kamu, ini hidung aku yang salah atau kamu nyium juga nggak sih? Ini kayak bau ular busuk gitu. Ampun, Lar. Jangan baper dong. Saya kan cuma bercanda. Ampun. Iya, kita akan secepatnya memberikan tumbal. Ampun. Udah. Ini siluman ular benar-benar marah sama kita, Tak. Kita harus secepatnya kasih tumbal ini, Tak. Terus siapa dong harus kita tumbalin? Iya. Malam ini kita buka warung. Siapapun yang makan soto rawon kita, nanti kita pilih yang cocok siapa untuk jadi tumbal ya. Iya. Dani, alhamdulillah ya Allah. Lu masih dikasih kesempatan namanya. Bagaimana? Pala rengat nih? Iya Put, gua kagak kebayang nih kalau sampai Dani kenapa-napa, betapa hampanya hidup kita. Mau ngutang di mana lagi kita? Coba lu bayangin. Ya Allah Dan, bersyukur banget gua. Ulah dioyak-oyak atuh Yen. Sakit ya Allah. Terus kumaha eta teh kejadian teh kumaha sok caritakeun kitu bisa koma kieu teh kumaha? Bisa koma. Ulah dicekelat atuh Yen ari mah. Mas, ya ampun seneng banget cerita sok kumaha cek kejadian anak.
Saya ingat. Jadi sebelum kejadian, itu saya sempat ngebuntutin si Mbak Reta sama Bang Dery. Diem-diem ke tempat dukun. Ternyata itu warung rawon bisa rame gara-gara pesugihan. Mati kita emang tuh orang. Berarti selama ini kita ini sakit perut itu gara-gara rawannya dia. Bisa jadi. Oh iya. Atau ini mah henteu bisa dibiarkan atau kita teh harus kasih tahu Kamsi sama yang lainnya. Lu bener banget. Dani, lu diem-diem di mari. Udah kemana-mana. Tunggu kita datang. Kita mau touch dulu ya. Iya, sebentar. Saya setuju. Cuman pesan saya satu. Hati-hati kalau berusaha sama mereka berdua. Jangan sampai kejadian yang udah menimpa saya ini menimpa juga ke ibu-ibu, ya? Tenang wae, tenang wae. Ulah disiksa atuh mana mah. Lu tunggu ya. Yuk. Janji ya, kita kesana buat nyelidikin semuanya, bukan buat makan rawon mereka. Iya. Janji bawel banget sih. Kenapa sih nggak percayaan banget sama aku? Ya aku takut aja, ya udah. Yuk. Bentar, Bay. Pak Arifin? Ya. Halo, Pak. Itu Maya sama Fahri. Kebetulan. Waktu kita mendesak, tak? Kita jadiin Maya sebagai tumbal. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan, Pak? Oke, saya kesana ya, Pak. Ya, makasih, Pak. Kenapa? Pak Anto marbot musola yang udah lama banget kerja sama babe aku, dia kecelakaan di musola. Jadi sekarang aku harus ke rumah sakit terus harus urus semua biayanya. Gimana kalau nanti habis dari rumah sakit kita baru lanjut ngelidikin semuanya ya? Iya jangan dong. Gimana kalau misalnya nanti kamu dibutuhinnya lama di rumah sakit? Mendingan kamu sekarang ke rumah sakit aja nggak apa-apa. Biar urusan penyelidikan ini kamu serahin aja semuanya sama aku. Nggak bisa, Maya. Aku khawatir banget sama kamu. Ya udah sini tangannya. Cepetan. Pokoknya aku janji sama kamu, aku gak akan ngelakuin apa-apa sampai superhero aku datang. Kamu jangan khawatir sama aku, oke? Oke, Maya. Hati-hati ya. Kamu hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri pergi kan akhirnya. Ayo. Kita bawa dia. Kita jadi bersembah, Maya. Malik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hai. Kamu kenapa sih? Kamu habis mimpi buruk? Maaf, Ay. Aku barusan mimpi gak enak banget, Ay. Mimpi apa? Seakan-akan aku lagi berantem sama ular gede gitu, Ay. Aku juga gak ngerti. Ay. Kenapa? Kayaknya kita harus ketemuin Maya deh sekarang. Waalaikumsalam. Ini. Iya, Bu Yayan. Ada apa, Bu? Teh? Kenapa? Apa Dani udah sembuh dari koma, Nong. Kok malah gawat? Itu bagus dong. Eta ay, bukan masalah gawat si Dani udah siuman gitu, tapi ini teh gawat nate eta ingetan si Dani gitu. Jadi sebelum dia koma teh, Dani teh ngikutin si Reta sama si eta salakina gitu. Ternyata mereka teh pergi ke rumah dukun. Mereka teh pesugihan. Ay, aku makin kepikiran Maya. Maya mungkin dalam bahaya sekarang. Ngapa dah Maya dah? Aduh, jadi kagak penting lagi tuh berita ya. Ayo kita ngomongin Maya. Ya, Tapi ayo. gua kasih tawarkan si dulu ya. Oke, sekalian. ayo. Yuk. Wahai siluman ular, kami datang ke sini memberikan persembahan sesuai janji kami. Anak manusia
Keluarlah siluman ular! Coba kamu teriak-teriak, Maya. Kamu gak akan selamat, Maya. Fahri, kok kamu masih di sini? Itu dia masalahnya, Lik. Jadi tadi saya harus bawa marbot musola ke rumah sakit karena dia kecelakaan di musola. Astagfirullahaladzim. Jadi saya harus ninggalin Maya. Tapi dari tadi nggak bisa diteleponin Mayanya. Mbak Reta sama Mas Dery juga nggak ada. Ya ampun, terus kalau gitu Maya kemana? Ya elek, bagaimana sih nih? Kok gue jadi kepikiran Maya terus ya? Aduh, apalagi pas kita tahu nih pasangan Rita ini nih pakai pesugihan. Udah deh, nggak kebayang nih, gue khawatir banget nih. Lo kehela atunya. Ibu teh jadi mikir, jangan-jangan si Neng Maya teh eta teh dicurik, kitunya sama si Dery sama si Rita teh buat dijadiin tumbal. Astagfirullahaladzim. Ay, Lik, bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta tolong ya buat bantu cariin Maya. Ya, kita semua berbicara aja biar cepet. Iya udah. Fahri, ayo nih kalian sama aku. Ayo, kita yuk. Hentikan semua ini. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zalazi yasma'u illahu illa bihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Dua kali kalian mengingkari janji soal tumbal-tumbal itu. Bahkan kalian membiarkan orang-orang itu menyakiti tubuhku. Ampun. Sekarang aku akan membuat kalian merasakan akibat ratusan kali lipat lebih menyakitkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang ya semuanya. Ini bukan pertama kali kita ngelihat kejadian seperti ini. Iya sih. Mungkin Allah pengen kita tahu, pengen kita sadar bahwa hidup bukan tentang duniawi. Apalagi kalau kita mengejarnya dengan cara yang tidak halal. Nauzubillah min dzalik. Kita doain lagi aja jenazahnya ya, supaya amal ibadahnya bisa diterima di sisi Allah, walaupun hanya seujung kuku. Amin. Tuh latihan doain, Di. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'afihi wa'fu anhu.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.